Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semuanya, jadi di video kali ini kita akan coba ulas seputaran Solana. Solana hari ini turun agak dalam ya. Kalau kita lihat dari historinya, Solana ini sekitar 30%-an gitu mengalami drop sejak 16 Mei. Jadi kalau kita lihat tarik sini ya 37%. Ya lumayan lah untuk penurunan yang terjadi pada Solana. Solana itu diterpa kabar yang kurang gembira, kurang baik kabarnya. Di sini ada news ya tentang jaringan Solana yang di shutdown oleh developer karena jaringannya bermasalah lagi. Jadi udah setahun itu bermasalah sekitar 8 kali untuk jaringan Solana sendiri. Nah, ini juga ada sindiran kecil dari komunitas Tron. Itu mereka menyindir ya blockchain sebesar Solana masih memiliki kekurangan. Jadi ya sebuah bad news juga untuk si Solana untuk waktu yang sekarang ini, karena memang Solana sendiri sudah pernah berulang kali mengalami kesalahan jaringan, cuman karena memang keunggulan mereka adalah centralized atau jaringan mereka terpusat ya, jadi untuk menyelesaikan masalah itu biasanya mereka untuk shutdown paksa jaringan mereka. Jadi ibaratnya teman-teman punya HP atau komputer gitu lagi error, kemudian karena tombolnya teman-teman pencet tapi nggak berfungsi, terus tiba-tiba kalian restart ulang atau kalian shutdown dia, kalian klik tombol powernya, kalian cabut arus listriknya, kemudian jaringannya mati, terus kalian hidupkan lagi. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah untuk gambaran sederhananya untuk jaringan Solana. Jadi memang sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi error juga, dan ini udah error ke 8 kalinya di tahun ini. Jadi lumayan sering banget kalau kita lihat sekarang baru pertengahan tahun, jadi belum 1 tahun, tapi errornya udah banyak. Nah, meskipun begitu, Solana punya banyak sekali project-project yang mereka kerjakan. Jadi ini salah satu keunggulan untuk Solana yang terutama di bidang NFT ya. NFT Solana udah bener-bener maju banget. Marketplace-nya banyak yang berjalan di Solana, di jaringan Solana. Dan Solana itu sempat dicap sebagai Ethereum killer. Cuman itu kelemahan dari Solana sendiri, jaringannya itu cenderung nggak stabil. Harusnya sih developernya untuk jaringan Solana ini di develop lebih baik lagi, karena kan penggunanya semakin banyak. Tentunya semakin banyak pengguna, jaringannya kemungkinan semakin berat. Nah, untuk mengatasi masalah itu harusnya sih di develop ya seperti apa teknikalnya, mereka yang lebih tahu. Kalau kita lihat dari pergerakan harga saat ini, Solana ada di kisaran $40, which is dia ketahan lagi di area kemarin Solana itu jeblok di kisaran tanggal 13 Mei. Hari ini juga turun di level yang sama ya, sampai di $37 kemarin malam. Jadi meskipun begitu, Solana sebenarnya sudah bisa dibilang breakdown dari area broadening wedge di sini kalau kita lihat di time frame 1 harinya. Dan untuk target penurunannya yang berpotensi itu yang pertama bisa dicek di sini, harusnya bisa turun hanya sampai level ke 46, cuman sepertinya dia lebih menggunakan yang ini. Jadi kalau kita tarik dari mulutnya ini, terus kita pindahkan ke neckline, ya dia turun bakalan kisaran di 36 sampai $35. Jadi udah capai targetnya. Lalu kemana arah Solana ke depannya? Kalau kita cek dari RSI sendiri, teman-teman, di sini untuk indikatornya udah mulai naik. Meskipun pergerakan Solana cenderung turun atau flat di level terendahnya di kisaran 36, cuman dari indikatornya udah ngasih sinyal naik. Sepertinya sih dalam jangka waktu yang agak panjang, mungkin di bulan Mei ini masih dalam, atau di bulan Juni. Hari ini Juni ya? Oh ya, dari tanggal 2 Juni itu kemungkinan dalam fase yang sideways terlebih dahulu. Mengingat indikatornya udah mulai naik, sepertinya sih nggak bakalan drop lebih dalam lagi. Tapi kalau seandainya drop ya itu tetap ada kemungkinan juga teman-teman. Kalau kita lihat dari volume perdagangannya cenderung naik, dan
Ya, kita pindah ke time frame 4 jam untuk melihat lebih detailnya. Nah, sebenarnya untuk aku sendiri punya beberapa kepemilikan Solana, cuman aku terlanjur staking. Dulu punya waktu Solana itu ada di harga, ada di atas-atas ya. Jadi ya karena dapat event dari airdrop, waktu itu adalah apa ya nama eventnya lupa. Pokoknya dapat sekitar 0, sekian Solana gitu, 0,5 Solana kalau nggak salah. Dan waktu itu harga Solana sedang di tinggi-tingginya tuh. Nah, tapi aku putuskan untuk staking. Tahu-tahu setelah 6 bulan atau 7 bulan gitu dari terakhir kali staking, harga Solana justru drop bahkan sampai ke level $40 saat ini. Tapi nggak apa-apa, stakingnya untuk jangka panjang aja karena udah terlanjur sangkut. Aku staking di Binance dan mungkin planningnya untuk jual itu kisaran 2 tahun lagi. Tahun 2024 aku expect kalau market akan kembali bull run. Jadi saat ini adalah fase winter sampai di 2023 mungkin, dan 2024 itu adalah peluang untuk market kembali rebound ya, semoga aja market udah naik ketika di 2024 nanti. Jadi 2 tahun staking dengan APY per tahun sekitar 9% kalau nggak salah. Jadi ya 2 tahun bisa dapat 18%. Ya lumayan lah untuk jumlahnya nambah, dan ekspektasinya sih harganya akan naik dalam 2 tahun ke depan. Tapi untuk saat ini tetap hold untuk Solana kalau aku pribadi. Dan untuk time frame 4 jamnya Solana dia ketahan ya di area resistance di $40. Kalau kita lihat di sini Solana punya resistance yang agak kuat, dan sepertinya dari RSI sendiri ngasih tanda bahwa ini udah di level jenuh jual nih atau jenuh beli. Nah, ini udah di level jenuh jual dan harusnya sih dikasih naik dulu nih. Maka dari itu, untuk jangka waktu pendek kemungkinan Solana masih akan naik dan sangat berpotensi untuk kembali ke level $44, yang mana di situ adalah area resistance juga yang kuat untuk Solana. Sekarang kita pindah ke time frame 1 jam. Untuk time frame 1 jam, kita akan lebih melihat Solana ini bergerak dalam sebuah tren turun ya. Jadi kalau ntar nih mungkin kurang jelas. Nah, kalau dilihat dari sini mungkin teman-teman bisa mendapatkan perspektif yang lebih jelas. Solana ini jelas dia dalam tren turun. Kalau kita lihat di sini dia bergerak di dalam sebuah pola channel ya, channel penurunan. Nah, saat ini Solana udah berhasil tembus dari level resistance di $40, which is ini merupakan tanda yang bagus. Jadi arah Solana untuk jangka pendek mungkin sampai ke 44, dan untuk arah tertingginya mungkin bisa sampai ke 47, testing di area resistance yang terbentuk dari trendline ini. Jadi 47, 46 itu sangat berpotensi kalau memang trennya lagi benar-benar bagus untuk Solana. Sementara secara jangka panjang Solana masih dalam tren turun, jangka pendeknya pun juga masih turun. Kalau memang ini adalah pola yang bagus untuk Solana, mestinya sih Solana bisa untuk testing area support di sini, mungkin di level 47, dan ekspektasinya bisa breakout dan mencari area resistance berikutnya di kisaran 60 sampai $59. Meskipun begitu kita harus berhati-hati karena di level di 43, 44 ini bisa jadi adalah resistance yang kuat. Bisa jadi juga Solana malah ketahan di level-level tersebut dan malah kembali kena reject dan ya mengalami penurunan ya teman-teman. Oke, sekian aja untuk Solana. Sementara sepertinya masih dalam tahap untuk berusaha naik ya. Market crypto Bitcoin itu agak ngepam hari ini, meskipun tadi malam itu drop ya, luar biasa parahnya dropnya untuk Bitcoin. Kalau kita lihat Bitcoin udah kena reject di 32.000, dan saat ini Bitcoin drop ya sampai ke level $30.000, dan sekarang lagi berusaha untuk
naik dulu. Untuk volumenya nggak terlalu gede, jadi biasanya adalah ijo-ijo kopong. Nanti aja market akan reject lagi dan market mungkin akan drop lagi. Jadi sementara jangka pendek mungkin Bitcoin bisa sampai ke 30.800, dan untuk Solana sendiri seperti yang aku bilang masih sangat berpotensi untuk naik ke level 44. Cuman hati-hati juga karena di sini kita bisa melihat adanya Fibonacci di 50%, yaitu di 42. Untuk RSI udah mulai naik, ya bagus. Mungkin dia akan mulai jenuh untuk beli ketika dia Solana ada di level 42 dolarnya. Jadi ya untuk sementara itu aja Solana, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya koin lain untuk dianalisa, bisa tulis saja di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Makasih.